warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nama saya Rata Febrianti. Nama saya Ken Cahyani. Di video kali ini kami akan podcast membahas mengenai bullying. Di era sekarang kan masih banyak nih bullying di sekolah, di kampus, bahkan di tempat pekerjaan pun masih ada terjadinya bullying. Jadi di podcast kali ini kami akan membahas nih bagaimana tanggapan kami mengenai bullying yang terjadi di sekolah, di kampus, bahkan di tempat pekerjaan. Jadi langsung saja kita masuk ke pembicaraannya. Nah, menurut kamu sendiri nih Eka, gimana sih tanggapan kamu mengenai maraknya terjadi pembulian di lingkungan sekolah, kampus, bahkan di lingkungan pekerjaan pun masih ada nih terjadi pembulian. Nah, menurut pendapat kamu nih, bagaimana itu tanggapan kamu? Oke, menurut aku sih banyak yang bilang bahwa pembulian itu adalah suatu candaan ya teman-teman. Tapi menurut aku itu padahal efeknya bisa ngerusakin kesehatan mental loh. Terus belum lagi juga rasisme yang kadang muncul dalam bentuk halus, padahal itu bisa tetap nyakitin gitu loh. Iya, betul sekali sih. Banyak orang yang membuli itu menganggap itu bercanda ya. Padahal dia yang membuli, tapi orang yang merasakannya tidak menganggap itu bercanda. Orang menganggap itu adalah pembulian atau rasisme. Begitu sih. Menurut tanggapan saya juga begitu. Nah Ref, aku mau tanya nih, apa sih penyebab orang-orang tuh ngelakuin bullying gitu? Oke, biasanya pelaku pembulian itu macam-macam sih ya. Biasanya karena ingin terlihat keren, atau mereka tuh biasanya pelaku pembulian itu ya teman-teman, biasanya mereka itu hanya berani berkelompok gitu. Jadi misalkan mereka sudah ada satu kubu nih. Nah, ketika mereka melihat ada satu orang yang tidak mempunyai teman, maka si satu kubu ini akan membuli, pasti sekali itu. Nah, biasanya mereka ya ingin terlihat keren begitu, atau bahkan mereka sendiri pernah jadi korban gitu, jadi mereka melampiaskannya ke orang lain. Tapi apapun alasannya tetap nggak bisa dibenarkan ya teman-teman. Pembulian itu tidak benar, apalagi jika menurut aku nih ya Kak, apalagi ketika dia sudah menjadi korban tapi dia malah melampiaskannya ke orang lain gitu kan. Harusnya dia menyembuhkan lukanya sendiri, terus juga dia harusnya merangkul orang-orang yang tidak punya teman seperti dia dulu kan, kalau memang dia pernah menjadi korban. Begitu sih menurut pendapat aku ya. Ya, kadang orang-orang tuh nganggep kalau dirinya tuh mereka tuh paling tinggi gitu. Sedang-sedang orang-orang yang mereka bully itu rendah gitu kan. Padahal itu juga akar dari rasisme gitu ya kan. Iya. Terus kurangnya pemahaman sama pendidikan tentang keberagaman itu bikin orang mudah menilai tanpa tahu fakta gitu ya teman-teman. Nah Ref, banyak nih yang masih belum bisa bedain bullying sama bercanda. Boleh jelasin nggak? Nah oke, kalau itu sangat beda ya, bullying dan bercanda itu. Kalau bullying itu terjadi saat ada perilaku menyakiti, baik fisik, verbal, ataupun emosional yang dilakukan secara berulang. Biasanya ada ketimpangan kekuatan seperti mengejek penampilan atau mengatai seperti kok lo gendut banget sih, seperti itu biasanya, atau merendahkan atau mengucilkan, kayak misalkan dia tidak diajak berteman, dia dibeda-bedakan. Ketika ada kelompok dia tidak diajak, biasanya itu termasuk bullying sih kalau menurut aku sendiri. Oke, aku juga sependapat sih sama Reva ya soal bullying tadi. Nah, terus kalau menurut aku juga rasisme itu tindakan atau ucapan yang merendahkan seseorang karena identitas etnis, warna kulit, bahasa, atau budaya juga beda gitu ya. Ini serius karena bisa membuat Membuat orang jadi merasa tidak aman atau tidak dihargai gitu. Atau biasanya juga korban merasa diri dia tidak berguna. Itulah mengapa banyak terjadinya orang bunuh diri ya, karena dibully. Banyak sekali orang seperti itu. Jadi menurut kita sih ya, menurut saya terutama, bullying itu harus kita stopkan, dimulai dari misalkan diri kita sendiri, atau kita melihat ada korban pembulian, kita harus menasehati pelaku seperti itu, atau mengadu kepada pihak seperti misalkan di sekolah, kita bisa mengadu kepada kepala sekolah atau guru, begitu sih, agar supaya cepat ditangani gitu ya. Iya, dan tidak terjadi pembulian lagi. Lalu setelah ini kita masuk ke segmen bagaimana cara menghentikan dan mencegah pembulian ya.
pertama-tama mulai dari diri sendiri. Jangan ikut ketika ada orang yang membuli, jangan ikut-ikutan, jangan ikutan mengejek, rangkul saja. Ketika kita melihat ada orang yang tidak mempunyai teman ya, misalkan dia atau dia menyendiri, ya nggak apa-apa, biarin saja, tapi ya ditemanin, dirangkul dan diajak bicara ada masalah apa. Tapi kalau memang dia ingin sendiri ya tidak apa-apa, tapi jangan dibully. Terus juga kalau misalnya ada apa ya, kita kalau ngomong sama orang nih, kita harus jaga kata-kata kita juga sih, karena kata-kata itu juga kita Bisa nggak tahu menyakiti ya. bisa menyakiti hati orang lain. Belum tentu kita juga apa ya, tahu kalau apa yang kita ucapin tuh nyakitin atau enggak gitu. Jadi kita harus jaga ucapan kita nih sama Iya, orang. jaga lisan gitu. Jadi bully itu tidak terjadi secara fisik saja ya, tapi Betul. secara verbal atau ucapan gitu, kayak ngatain apa itu bisa termasuk pembulian atau rasisme juga ya. Jadi kita harus stop ya. Ya, betul. Begitu mulai dari diri sendiri, atau bahkan kita berani menegur orang yang membuli, berani melawan. Nggak apa-apa kita sekali-sekali misalkan melawan gitu ya. Atau memang kalau memang kita tidak berani, kita cerita sama teman dekat kita bagaimana dia, atau ke orang yang kita percaya deh, atau ke orang tua gitu sih. Jadi Dan apa ya, Ref, untuk korban gitu ya, untuk korban Iya. tuh kalau meminta bantuan tuh nggak apa-apa, itu bukan tanda kalau kalian tuh lemah atau Iya. kalian tuh nggak bisa gitu. Tapi karena manusia itu tuh kan makhluk sosial gitu ya, pasti butuh banget pertolongan dari orang lain gitu kan. Jadi kalian nggak harus sendiri, nggak harus serba sendiri gitu. Kalian bisa minta tolong sama orang lain, orang terdekat, teman, keluarga, sahabat, siapapun itu kalian bisa minta tolong. Jangan kalian pikir, aku bisa nih sendiri, aku bisa nih. Nanti itu bakal ngerusak mental kalian sendiri, karena seolah-olah kalian tuh apa-apa nanti sendirian gitu loh. Nanti kalian juga bakal mikir kalau apa ya, Ref ya? gimana ya, kayak merasa insecure sama diri sendiri, padahal ya kalian tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Dan ini juga ya Kak, untuk korban ya, untuk korban menurut aku sih stop ya begitu. Kayak kalian tuh misalkan korban pelaku begitu, maksud saya pelaku ya, pelaku itu kan misalkan itu terjadi di sekolah, kalian itu kan diajarin, kita kan belajar mengenai pendidikan kewarganegaraan kan, itu tergantung di dalam nilai Pancasila tentang kemanusiaan dan keadilan. Nah kalian kan belajar, jadi kalian mengenai kemanusiaan itu, kalau kalian untuk pelaku nih ya, kalau kalian masih membuli berarti kalian tidak ada nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi begitu ya teman-teman, menurut kami sih begitu tanggapan kami. Jadi kayak tadi kami udah membahas gimana sih tanggapan kami mengenai pembulian dan rasisme yang terjadi di sekolah, di kampus maupun di tempat pekerjaan ya. Bahkan orang-orang dewasa kan, di tempat pekerjaan itu kan mereka banyak orang dewasa kan, tapi masih terjadi pembulian. Jadi menurut kami sih ya, kami berdua stop begitu ya, membuli begitu. Iya Ref, betul banget kata kamu tadi tuh. Apa kita udah jelasin nih dari penyebabnya, bahkan sampai apa ya, Tanggapan kami kita berdua tadi. terus sampai juga cara pencegahan dari pembulian itu kayak gimana. Nah jadi pesan aku juga untuk korban, semangat, kalian harus melawan. Kalau misalnya kalian ada pembulian lagi, kalian harus berani mengadu. melawan, ngadu juga, harus berani speak up gitu ya. Oke, sekian pembahasan video. dari kami mengenai bullying dan juga rasisme. Saya Ekran Cahyani, Saya Reka Febrianti. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.